Hey yo, what's good itu? Welcome back to another episode of Bliton Kanu. So, I'm feeling so happy today because I'm back with a brand new video. Nah, bagi teman-teman yang baru di channel saya, kenalin nama saya Bliton Kanu atau bisa dipanggil Kanu. Di channel saya biasanya membahas tentang sepatu dan juga ada beberapa random stuff. Tapi kebanyakan tentang sepatu, mulai dari review sepatu, sneaker reselling, sneaker shopping, unboxing, dan beberapa hal tentang sepatu. Nah, khusus hari ini saya akan membahas tentang proses sneaker reselling karena banyak teman-teman subscriber dan juga ada follower di Instagram yang nanyain tentang sneaker reselling itu sendiri. Nah, hari ini saya akan khusus membahas hal ini. So stay tune in my channel, alright? So di sini saya ingin berbagi tentang pengalaman saya selama 3 tahun di dunia reselling. Mudah-mudahan ada info yang bisa teman-teman ambil atau gali dari video saya ini dan bisa teman-teman terapkan. Hal pertama yang perlu teman-teman perhatikan di dalam reselling ini adalah tidak semua sepatu itu bisa di resell. Jadi ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan atau faktor-faktor yang membuat sepatu itu bisa di resell atau tidak. Yang pertama itu ada history, terus ada juga hype dan quantity. Nah, yang pertama kita bahas tentang history seperti Jordan 1. Seperti yang teman-teman tahu, Michael Jordan itu adalah pemain basket yang sangat terkenal walaupun sekarang dia udah pensiun atau nggak main basket lagi. Tapi dia itu sangat terkenal di dunia basketball atau disebutnya GOAT, ya the GOAT lah, greatest of all the time. Ya, sepatu-sepatu yang memiliki history itu kebanyakan sekarang lagi dicari, kayak Nike SB itu contohnya. Nike SB yang berkolaborasi dengan Staple Pigeon itu sempat membuat kerusuhan di sana, jadi harga sepatu itu melambung tinggi. Nah, sekarang harganya mungkin di atas 35.000 sampai 50.000. Saya lihat kemarin di StockX itu sekitar 700 jutaan kalau di Indo. Nah, itu salah satunya dari history. Terus hype, sepatu-sepatu hype kayak ini contohnya Yeezy 350. Itu sempat hype beberapa tahun lalu, walaupun sekarang udah mulai turun karena dari kuantitinya mereka udah mulai diperbanyak, nggak selimited dulu. Jadi kayak Yeezy 350 itu tapi sekarang masih bisa dijual atau masih bisa di resell. Nah, itu menyambung dengan hal yang terakhir, yaitu quantity atau jumlah dari stok yang mereka rilis. Nah, jumlah dari stok yang mereka rilis contohnya bisa diambil dari sepatu-sepatu limited seperti Jordan 1 yang berkolaborasi dengan Soulfly yang dirilis cuma di Miami. Itu rilisnya sangat limited, sangat sedikit. Jadi itu yang membuat harganya melambung tinggi. Harganya kayaknya 170 atau 190 dolar, tapi harga resellnya saya lihat terakhir 3.000-an lah, 3.000. Sneaker reselling ini sama halnya seperti bursa saham, jadi susah banget buat memprediksi harga sepatu itu bakalan harganya oke atau enggak. Walaupun terkadang ada kuantiti sepatu yang emang banyak banget, kayak Jordan 1, kuantitinya nggak terlalu limited, tapi karena historinya jadi banyak banget orang tertarik. Jadi tidak semudah itu untuk memprediksi harga sepatu bakalan oke atau enggak sebelum sepatu dirilis seperti itu. Makanya dari itu teman-teman harus tetap menggali informasi. Seberapa pengalaman pun teman-teman harus tetap menggali informasi, sama sepertinya orang yang bermain di bursa saham. Jadi tidak semerta-merta bisa diprediksi bakalan naik atau turunnya suatu stock market seperti itu. Nah, dari itu menyambung di mana sih bisa dapat info-info rilisan mengenai sepatu. Kalau saya sendiri, saya biasanya dari sosial media, terus ada web, bisa dari community, terus ada apps juga seperti itu, ada marketplace. Nah, beberapa tempat itu atau beberapa yang saya sebutkan tadi bisa menjadi sumber informasi buat teman-teman. Nah, misalnya dari sosial media, saya kebanyakan pakai Instagram sama Twitter. Nah, dari Instagram itu ada beberapa akun-akun yang saya follow seperti Soulink, terus ada Sneakerlink. Mereka juga punya Twitter. Nanti akan saya siapin linknya di bawah biar teman-teman bisa ngaksesnya langsung. Terus ada websitenya Sneakerlinks, terus ada Just Fresh Kick,
Itu biasanya tempat-tempat yang saya akses buat nyari informasi-informasi rilisan. Habis itu kalau di app saya biasanya pakai Soulink, itu gratis, dan juga saya pakai J23. Nanti juga saya siapin linknya di bawah. J23 itu berbayar, kalau nggak salah kemarin saya bayarnya $2 sih, atau berapa ya, 30.000 lah, 30.000 rupiah, tapi infonya sangat bermanfaat banget. Dan bagusnya di sana kalian bakal langsung dapat notif kalau ada drop day, atau misalnya ada restock gitu, bakalan langsung pop up di HP kalian. Dan kalau kalian turn on notification-nya. Kalau saya di sini ada community, kayak teman-teman saya yang juga reseller. Jadi kita punya grup di Instagram gitu. Kita di sana sharing-sharing, kita bakalan copy yang ini atau enggak, dan seperti itu contohnya. Itu penting banget kalau kalian punya community yang mempunyai visi yang sama atau hobi yang sama. Jadi di sana kalian bisa bertukar informasi. Itu sih yang sangat penting. Nah, kalau kalian pengen sesuatu yang lebih eksklusif, ada yang namanya Discord. Discord itu adalah apps kayak chat group gitu. Jadi member-membernya itu bayar gitu, tapi informasinya lebih eksklusif dan juga lebih cepat, kayak link-link gitu. Mereka punya lebih banyak link untuk sneaker release. Jadi lebih banyak info mengenai sneaker release karena mereka memang berbayar. Kemarin saya sempat pakai tracker, kira-kira setahun lalu, itu bayarnya $50 per bulan. Jadi awal-awal sih bagus banget pakai Discord itu, karena dulu atau 2-3 tahun yang lalu itu belum terlalu banyak sih reseller. Jadi saingannya masih dikit, jadi masih oke untuk jualan sepatunya. Dulu sebulan itu saya mungkin bisa jual sepatu kira-kira 20-30 pasang. Dan sekarang itu udah lumayan menurun, tergantung rilisannya sih. Kayak rilisannya hype banget, mungkin sebulan itu saya sekarang cuma bisa di bawah 20 pasang sih, karena saya juga harus kerja dan juga harus bersaing dengan bot seperti itu. Itu nanti juga akan saya bahas. Maksudnya setiap bisnis itu pasti ada tantangannya, tidak semudah yang kalian bayangkan, atau tidak semudah yang teman-teman lihat mungkin teman-teman banyak lihat info-info di Instagram atau info-info di sosial media, di YouTube. Ada beberapa hal-hal yang perlu kalian perhatikan, seperti yang saya alami sendiri itu adanya bot sekarang atau sistem checkout. Saya ada video yang menjelaskan tentang bot. Itu berpengaruh banget tentang pendapatan saya di dunia reselling ini. Misalnya saya bilang kayak tadi, 2 tahun lalu saya bisa dapetin 20-30 pasang sepatu dalam sebulan, tapi sekarang menurun karena saya harus bersaing dengan bot. Habis itu juga bertambahnya jumlah reseller, jadi persaingan itu salah satunya tantangannya. Habis itu juga barang-barang fix, sekarang udah banyak banget barang-barang fix. Jadi dari itu kalian harus benar-benar mempelajari tentang sepatu yang pengen teman-teman beli, atau yang pengen dibeli terus di flip lagi. Saya nggak terlalu sering sih beli stok dari orang. Mungkin ada beberapa kali saya beli stok dari orang, tapi emang orang-orang yang saya percaya. Itu tips-tipsnya. Membeli barang dari orang-orang yang terpercaya atau dari platform-platform seperti StockX, terus Good. Itu platform yang emang ada mereka authentication-nya. Kalau di Indo itu ada Kick Avenue, kalian bisa beli barang di sana. Nah, sebelum barangnya dikirim ke kalian itu di authenticated dulu atau diverifikasi dulu barangnya asli atau enggak, karena sekarang banyak banget barang yang fake dan menyerupai aslinya seperti itu. Jadi jangan sampai tertipu dalam hal itu. Terus tantangan lainnya mungkin pas menjualnya, terkadang kalian beli sepatu gitu, misalnya kayak saya beli sepatu harganya $170, terus harga resale-nya turun, tapi saya tetap pengen jualnya di atas $250 atau di atas market value. Jadi itu emang susah banget, karena susah banget emang diprediksi seperti yang saya jelasin tadi. Kalian harus tetap realistis gitu mainnya, seperti kalian harus membandingkan. Kalau sekarang kebanyakan orang membandingkan atau compare harga di StockX atau Good. Kayak kemarin itu dropannya Chunky Donkey, itu dropan awalnya itu harganya menyentuh harga 1.900. Nah, misalnya tuh kalian beli harga 1.900, terus kalian pengen flip di harga 3.000, tapi sekarang harganya udah mulai turun, udah mungkin kisaran 1.500 atau 1.400. Nah, itu kalian nggak bisa berbuat apa-apa. Itu namanya resiko seperti itu. Jadi
masih harus tetap belajar walaupun kalian udah lama di dunia reselling. Saya sendiri pun begitu, saya tidak terlalu banyak mengambil risiko seperti itu membeli barang untuk membeli barang dari reseller lain untuk di flip lagi. Saya cuma membeli dari retailer resmi karena dapat harga retail. Kalau dapat ya dapat, kalau enggak ya enggak gitu. Karena setiap bulan itu pasti ada aja rilisan. Tapi untuk beberapa mungkin ya minggu ini sampai 2 minggu lagi itu rilisan banyak di hold atau banyak di pushback. Alasannya karena kemarin ada kerusuhan di sini setelah COVID sih oke ya, masih ada beberapa rilisan seperti yang teman-teman lihat ini barang yang saya hold dari 2 bulan lalu sih. Masih ada rilisan walaupun di masa COVID. Setelah itu kemarin ada kerusuhan. Sempat ada kerusuhan, jadi banyak store yang di rob atau banyak store yang kebakar itu dekat-dekat sini. Di Orlando itu ada, kita kira-kira sekitar 3 jam dari sini itu ada store yang dibakar. Terus ada di Miami juga, terus ada consignment store banyak banget yang dibakar. Ada Flight Club yang di LA, terus ada Cool Kicks itu di rob juga, jadi mereka dirampok seperti itu, namanya looting di sini. Nah itu kasihan banget. Jadi mudah-mudahan hal ini cepat berlalu, jadi biar bisa reselling ini balik normal lagi ya, seperti itu. Nah, kita udah bahas tentang hambatannya. Ada bot, terus ada saingan, terus ada barang fake. Nah, itu udah saya jelasin tadi. Habis itu tempat ngejualnya. Paling favorit saya itu adalah lokal. Jadi melalui Instagram atau melalui Facebook Marketplace. Kalau di sini ada Facebook Marketplace, itu orang-orang di area sini aja, nggak ada fee-nya, jadi kalian dapat 100% profit dari nilai jual kalian. Nggak kayak ngejual di di Good. Itu Goodnya kalau nggak salah, kalau fee saya 9,5% plus PayPal fee. Kalau di StockX itu 8,5% untuk selling fee-nya. Nah di eBay sekarang mereka ada promo zero selling fee. Kalian tinggal bayar shipping aja. Ya itu beberapa tempat saya jual sih biasanya. Yang paling utama itu di lokal, di area-area sini atau di community. Terus ada juga di sneaker event, kayak di Indo mungkin ada JSD, Jakarta Sneaker Day, terus ada USS. Kalau di sini ada Sneaker Con, terus ada Sneaker Exit. Tapi sekarang banyakkan event udah di hold dulu karena masih dalam suasana COVID sih. Kalian juga harus hati-hati dalam menjual barang. Kadang-kadang penjual pun bisa kena scam gitu. Misalnya kayak ngejual di eBay. Terus kita ngejual di eBay, terus yang bayarnya atau yang nerima barangnya bilang barangnya fake dan mereka mau balikin gitu. Kalian harus berhati-hati di hal itu karena mungkin aja barang kalian ditukar. Maka dari itu kalian harus benar-benar memperhatikan cara menjual yang aman gitu, tempat ngejual yang aman. Kayak yang paling aman sih kalau kalian baru awal-awal di lokal sih yang oke, di lokal. Terus kalau kalian ada di US, kalian bisa coba Good atau StockX gitu. Setelah itu saya mau bahas tentang tips saya di dalam dunia reselling. Ada 2 hal yang perlu kalian perhatikan. Ada yang namanya quick flip dan ada juga invest. Kayak ini saya namanya invest karena saya ngekeep barangnya beberapa bulan untuk dijual lagi dengan harga melebihi marketplace yang sekarang. Tapi tentunya ada risikonya, mungkin aja harganya bakalan turun atau bakalan tetap naik. Tapi seperti yang saya pelajari dari tahun-tahun sebelumnya, Jordan 1 itu kemungkinan harganya tetap naik. Jadi beberapa barang yang saya prediksi bakalan naik itu saya keep dulu untuk sementara. Nah ada juga yang namanya quick flip atau langsung dijual pas dapetin barangnya langsung saya jual. Kayak kemarin saya sempat dapat 2 pair Jordan 13 yang Flint, itu langsung saya quick flip 10,5 sama 8. Yang 8 saya jual dengan harga $290 dan yang 10,5 saya jual dengan harga $270. Sekarang harganya udah mulai turun seperti itu. Kalian harus tetap prediksi kira-kira barang apa yang bakalan harganya tetap naik, barang apa yang bakal harganya turun ketika barangnya udah mulai di ship out atau udah mulai dikirim. Salah satu contoh barang yang
paling lama saya keep itu adalah Nike SB. Saya ambilin dulu. Yang banyak diisukan bahwa tahun 2020 ini adalah tahunnya SB. Travis Scott juga berkolaborasi dengan Nike SB. Barangnya emang limited banget sih. Itu harganya sekarang kisaran 1000-an kayaknya. Nah, ini saya dapetin harga retail harganya $100. Sekarang harganya resale $400. Tapi mau saya keep dulu. Ini colorway-nya oke banget sih. Saya dapetinnya dari raffle, dari Primer. Kalian juga mungkin banyak mendengar tentang namanya raffle. Raffle itu adalah kayak undian gitu, kalian ke toko, terus ngasih nama, ngasih alamat, terus ngasih nomor telepon. Nama kalian di-pick, kalian berhak untuk membelinya dengan harga retail, seperti itu. Nah, banyak juga raffle-raffle yang bodong sih, seperti banyak skate shop di sini. Sekarang kan tahunnya Nike SB, jadi Nike SB itu kebanyakan dirilis eksklusif di skate shop. Jadi banyak skate shop itu yang bermain nakal seperti itu, di backdoor barang-barangnya atau dikasih ke reseller seperti itu. Jadi pembeli yang emang mau ikutan raffle, mereka ikutan raffle bodong seperti itu. Jadi emang dibohongin sama store-nya. Ada beberapa barang yang saya hold. Oke, kita bahas secara detail ya. Ini adalah Jordan 1 UNC to Chicago. Sempat sih di bawah harga retail, ini hampir $160. Ini saya masih keep ukuran 9. Ini karena golden size. Saya jual kurang lebih ada 6 pairs yang ini. Habis itu ini saya keep karena kemungkinan harganya bakalan naik karena kualitas leathernya juga oke, dan mungkin 6 atau 8 bulan lagi harganya mungkin mencapai $250 atau bahkan $300. Nah, untuk Jordan Royal 2 ini saya dapatnya kira-kira berapa ya? 8 pair kalau nggak salah, sekitar 7 atau 8 pair. Sekarang harganya $250, harga retailnya $170. Saya keepnya 3. Ini ukuran 8,5 ada 2 dan ukuran 9,5 satu pasang. Nah, ini lagi satu yang Royal Toe, saya keep juga. Salah satu yang saya invest. Oke banget colorway-nya. Nike SB. Terus di sini juga ada Yeezy 350. Yeezy 350 ini harga retailnya $220, sekarang ada di kisaran $285. Mungkin saya keep dulu, kalau harganya udah di atas 300 mungkin saya lepas. Ini sepatunya Grail saya baru beli. Harganya lumayan. Ini adalah Jordan 1 Travis Scott. Jordan 4 purple metallic namanya. Purple metallic sekarang harganya di $240. Nah, mungkin nanti kalau di atas $300 baru saya jual lagi. Jordan 5 Fire Red. Ini stoknya banyak banget, tapi saya mau coba sepatu ini buat di keep atau di hold buat di invest. Sekarang harganya sih masih $240. Mungkin nanti saya lepas pas sudah nyampe $300. Nah, itu beberapa sepatu yang saya hold atau yang saya keep untuk sementara buat di invest. Banyak juga sepatu yang saya quick flip. Kemarin ada Fear of God, itu saya dapat 2 pasang. Itu langsung saya jual di eBay pre-order. Terus kayak saya bilang tadi, Jordan Flint saya dapat 2 pasang. Habis itu saya dapat Air Max 90, itu juga saya quick flip. Banyak sepatu yang saya quick flip yang dapat keuntungan $20 sampai $50. Oke lah, untuk penghasilan tambahan seperti itu. Oke, cukup sekian dari info yang saya bisa bagi di video ini. So we'll see you guys in another vlog video, right? Jangan lupa tetap subscribe, like, comment di bawah, follow Instagram saya. Ciao, we'll see you guys in another vlog video, alright?